Pater Aven ini adalah ketua dari kelompok kasih insanis atau disingkat menjadi KKI. KKI Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa yang dibentuk pada tahun 2014. Dan saat ini beliau juga menjadi pendamping dari Yayasan Kita Keluarga Insani. Berdasarkan dari apa yang sudah saya sudah cukup melihat juga sih dari page Facebook-nya ya, KKI ini memang beliau dan teman-teman KKI memberikan pendampingan, kemudian bantuan dan pelayanan, intinya adalah pelayanan kepada orang-orang dengan mental disorder. Benar begitu bukan, Pater? Ya, kurang lebih begitulah. Begitu. Ya, mungkin bisa langsung saja saya serahkan ke Pater sambil Pater memperkenalkan diri juga lebih lengkap dan mungkin juga gambaran secara utuh KKI itu sebuah kelompok yang bergeraknya seperti apa terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Silakan, Pater. Ya, terima kasih. Saya punya sinyal ini agak parah. Saya ada di lorong ini ya. Harap sinyalnya bagus. Oke. Tentang KKI atau kelompok kasih insanis itu pada bagian akhir lah. Karena itu saya kira bukan kurang penting, tapi penting juga, tapi dia bagian akhir. Kita ngomong tentang disabilitas. Saya punya judul materi ini seperti ini, melirik disabilitas mental di NTT. Masalah hadir sejak dulu dan sampai sekarang dan terus akan hadir, akan ada pada waktu mendatang. Tetapi kita terus advokasi supaya negara itu tidak alpa terus, melainkan juga hadir untuk menangani atau mengatasi. Itu jawaban dari kata lalu dengan ada tanda tanya di dalamnya ya. Oke. Saya coba fokus pada disabilitas mental. Secara pribadi awalnya saya memang kurang setuju bahwa gangguan jiwa itu tergolong dalam disabilitas. Karena menurut saya itu gangguan jiwa itu sebuah atau salah satu jenis penyakit, bukan disabilitas. Ya, artinya sebagai salah satu penyakit memang harus ditangani secara medis. Kalau sembuh atau kalau pulih, orang bisa seperti dirinya, kesehatannya bisa seperti sebelum dia jatuh sakit. Tetapi dalam pengalaman saya lihat banyak penderita gangguan jiwa yang kemudian sekalipun pulih, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, nanti kita lihatlah. Apalagi kalau sudah belasan atau puluhan tahun itu dia dipasung. Kita akan lihat beberapa kondisi pasung sebentar. Ini hanya beberapa jenis saja ya soal gangguan jiwa, skizofrenia, demensia, afektif bipolar dan lain-lain itu ya. Orang sering menyebut gangguan jiwa itu gila. Ya mungkin di antara kita yang ada di sini juga memandang gangguan jiwa itu gila. Saya mau kasih tahu, katakan sajalah edukasi juga ini tentang kesehatan jiwa atau tentang gangguan jiwa. Arti gila itu apa? Gila itu seperti misalnya seorang anak yang sejak TK sampai dia kuliah nilainya 89, kita bisa bilang gila anak ini, pintar anak ini, luar biasa anak ini. Atau orang Jepang bisa buat robot dan robot itu bisa main bola voli atau main bola kaki. Orang Jepang gila, orang Jepang. Itu arti positif dari gila. Jadi gila itu apa? Gila itu sebuah prestasi. Gila itu sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, luar biasa, membanggakan. Arti kedua dari gila itu arti negatifnya, misalnya sudah ketua partai, ketua DPR, punya villa, punya rumah mewah, punya harta banyak, korupsi lagi. Gila orang ini. Atau menteri agama, urus kitab suci, urus Al-Quran, urus orang naik haji,
omong baik-baik di mana-mana, tapi korupsi lagi. Gila orang ini. Itu berarti apa? Gila itu persoalan moral. Kalau tadi itu persoalan potensi, pengembangan potensi, soal prestasi. Lalu gangguan jiwa apa? Gangguan jiwa itu sakit. Yang kemudian baru saya tahu bahwa gangguan jiwa itu juga menyebabkan disable atau disabilitas. Ya, dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas ada disabilitas mental itu. Ya, yang saya bilang tadi terus ada, terus hadir masalahnya, tapi saya juga lihat bahwa negara alfa gitu. Ya, kurang lebih ini outline saya ya. Keadaan disabilitas mental di NTT ada diskriminasi sosial, diskriminasi soal layanan. Ya, itu mesti stigma sosial itu di bawahnya itu yang B itu ya. Lalu keadaan layanan kesehatan disabilitas mental di NTT soal fasilitas kesehatan dan fasilitas rehabilitasi. Lalu yang terakhir soal aksi sosial kemanusiaan dari KKI, Kelompok Kasih Insanis atau Yayasan Kita Keluarga Insani, juga disingkat KKI. Kita lihat yang pertama ya, soal diskriminasi sosial. Kami dalam sebuah teater dulu itu kami sebut manusia pasung. Dan ini memang ekstrem, menurunkan derajat manusia setara dengan binatang, itu subhuman. Kondisi tempat tinggal soal pasung itu bisa pasung di dalam rumah, ruang tamu. Bisa pasung di kamar dalam rumah. Kalau dalam gambar ini itu dipasung dengan rantai di dapur. Ada juga jenis pasung di pondok di luar rumah, di belakang rumah atau di samping rumah. Juga di pondok di kebun atau di hutan. Ada juga yang tambat seperti kita ikat kambing, ikat binatang, ikat babi, atau kerbau atau sapi. Tambat ikat pakai rantai atau tali, tambat saja di sebuah pohon di hutan atau kebun, tanpa pondok. Tidak ada atap, tidak ada dinding, hanya papan lusuh sebagai alas dia tidur. Ya, kita bisa istilahkan beratapkan langit dia, dan berdindingkan ujung-ujung bumi, dan makan minumnya di situ. Buang air besar, buang air kecil di situ. Semuanya di tempat pemasungan. Dan itu berlangsung bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1 tahun, bisa bertahun-tahun, dan belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Ya. Oke, kita lihat jenis pasung, slide next. Itu tempat pasungnya. Ini jenis pasung. Ada pasung pakai rantai, ada pasung pakai tali nilon, ada kayu balok dan papan, ada pasung 2 kaki sekaligus 2 tangan, 2 kaki 1 tangan, pasung 1 kaki dan 1 tangan, pasung 2 kaki 1 tangan, dan ada juga sekaligus perut. Saya pernah temukan pasung sekaligus 2 kaki 1 tangan dan di perut. Ya. Dan dalam gambar ini kita lihat, ini yang saya sebut tadi soal tambat seperti binatang. Dan ini juga tidak ada alas tidur. Ada sebenarnya di sebelah penderita itu ada 1 tikar plastik untuk dia alas tidur, tapi dia tidak pakai. Bukan bayangkan, lihat saja itu dia bersama dengan anjing. Ditambat begitu saja. Ini kondisi di Flores dan nyata. Oke, itu tentang manusia pasung, tempat tinggalnya dan jenis pasungnya. Ada yang juga kurung di kamar, ya. Dan dalam Undang-Undang nomor 18 mestinya, tahun 2014, itu tentang kesehatan jiwa, mengurung seseorang di kamar itu di dalam ruangan itu juga termasuk jenis pasung. Selain pasung, selain pengurungan, ada juga gelandangan psikotik di mana-mana. Ada telanjang, pakaian lusuh, makan minum sisa di jalanan, ya. Dan bentuk diskriminasi lainnya kurang lebih pada poin 4 dan ke-5 itu ya. Pendapat tidak didengarkan. Misalnya saya gangguan jiwa, kalau saya omong yang cerdas atau yang di luar dari kebiasaan orang pada umumnya, orang akan bilang dia gila.
dia gangguan jiwa, tidak usah didengarkan. Padahal saya punya hak untuk menyampaikan pendapat dalam pertemuan di kampung, dalam pertemuan di tempat kerja, tetapi itu tidak diperhitungkan. Demikian juga kreativitas. Kalau kreativitas agak baru, sekalipun itu baik, orang akan bilang, tidak usah nonton, tidak usah contohi, itu kan dia pernah gangguan jiwa. Kurang lebih diskriminasi seperti itu ada dan nyata. Ya, kita lihat bagian B, soal stigma sosial, saya kira. Soal stigma sosial, pada umumnya bukan hanya di Flores ya, saya kira di seluruh dunia mungkin ya. Orang melihat gangguan jiwa itu kekurangan iman. Jadi sakit dihubungkan dengan iman. Saya kira dalam kitab suci agama-agama, itu dulu ada kecenderungan untuk ini, bahwa seseorang sakit itu karena imannya kurang kuat ya, atau dia ada dosa berat dan mendapat kutukan dari Allah atau dari Tuhan ya. Ada juga yang melihat gangguan jiwa itu karena dia memakai ilmu hitam dan dia tidak kuat untuk menanggung ilmu hitam itu, maka ilmu hitam itu memukul dirinya sendiri, kurang lebih begitu. Ada juga yang orang gangguan jiwa karena roh kiriman orang masuk ke dalam dia, entah roh orang hidup atau orang yang sudah meninggal atau roh nenek moyang. Ada juga soal kesalahan adat, maka ketika anggota keluarga saya misalnya ada gangguan jiwa, saya buat ritus ya, penghormatan terhadap nenek moyang dan lain-lain, padahal ritus itu adalah sebuah budaya yang mesti dilakukan, baik atau tidak baik, soal pengalaman hidup kita. Dan stigma sosial lainnya itu gila yang saya sebut tadi. Dan kita yang sehat saja kalau disebut gila oleh orang, kita pasti marah. Apalagi dia sudah sakit yang memang kecenderungan marah pada orang gangguan jiwa, pasti dia mengamuk. Ya, tapi itu tidak dilihat sebagai sebuah sakit medis. Ini kurang lebih keadaan layanan kesehatan disabilitas mental di NTT. Fasilitas kesehatan itu hanya 2 rumah sakit umum milik Pemda yang punya poli jiwa, yaitu di Kabupaten Sika dan Kabupaten Nagekeo. Di Kabupaten Sika itu Rumah Sakit Umum Daerah Momere, di Kabupaten Nagekeo Rumah Sakit Umum Daerah Airamo. Semuanya di Flores ini. Sementara di pulau-pulau lain, karena NTT adalah provinsi kepulauan, tidak ada rumah sakit umum yang memiliki poli jiwa. Dulu di Rumah Sakit Profesor WZ Yohanes di Kupang, ibu kota provinsi, itu saya kira sekarang poli jiwa itu tidak ada lagi karena dokternya sudah pindah ke Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang. Ada 20-an kabupaten di NTT, jadi 20 kurang lebih 20 rumah sakit tidak ada layanan kesehatan jiwa, terutama tidak ada poli jiwanya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Momere, psikiater, tenaga PNS, tenaga tetap. Sedangkan di Rumah Sakit Airamo, di pemerintah daerah Nagekeo, itu dokter baru Juli kemarin kerjasama dengan psikiater dari Bali, dan itu tenaga kontrak, dan bisa kontrak itu nanti diperpanjang setahun lagi atau tidak, itu bisa terjadi. Seperti di ND sekarang tidak terjadi lagi soal kerjasama dengan psikiater, tapi selama 2 tahun belakangan ada kerjasama dengan psikiater dari Kupang, layanan 5 hari dalam seminggu, dan dia juga biasa turun ke puskesmas ya. Layanan kesehatan jiwa yang paling bagus menurut saya di NTT itu Dinkes Sika dengan Dinkes ND. Di setiap puskesmas di seluruh wilayah kabupaten ini, Kabupaten Sika dan Kabupaten ND, ada persediaan obat, ada kunjungan disiplin, kunjungan periodik ke rumah-rumah pasien, terutama yang terpasung, dan juga untuk berikan edukasi kesehatan jiwa. Di kabupaten-kabupaten lain, 22 kabupaten di seluruh NTT,
ada memang dokter dan perawat yang sudah dilatih terkait kesehatan jiwa, tetapi mereka urung belum melakukan layanan. Ada beberapa puskesmas yang sudah lakukan layanan, tetapi tidak semua puskesmas di setiap kabupaten. Oke, tadi fasilitas kesehatan, sekarang fasilitas rehabilitasi. Fasilitas milik pemerintah tidak ada rehabilitasi jiwa. Rumah singgah tidak ada. 2 panti swasta ada di Flores semuanya, di kabupaten-kabupaten lain tidak ada, di pulau-pulau lain tidak ada, di Provinsi NTT. Itu satu di Momere, Panti Santa Dimna, dan di Kabupaten Manggarai, Panti Renceng Mose. Kalau di Momere itu kapasitasnya itu bisa 100 lebih orang, tapi lebih banyak khusus untuk perempuan, dan sekarang mereka mulai tampung penderita laki-laki. Sementara di Ruteng, di Kabupaten Manggarai, perempuan laki-laki, tapi kapasitasnya kecil, hanya bisa tampung 30 orang, sementara penderita gangguan jiwa di seluruh NTT, dalam data kami itu sudah 6.000-an orang, dan dalam 5 tahun ke depan mudah-mudahan bisa mencapai 10.000 atau belasan ribu lah. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka bisa dijangkau dengan layanan sosial atau layanan kesehatan. Data makin baik, itu makin bagus. Ya. Sementara dinas sosial apa? Ya, dinas sosial dalam pengetahuan saya, yang saya tahu, kalau dibilang terlalu ekstrem, ya dibilang menonton. Ya. Di seluruh Provinsi NTT, saya kira hanya Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur di Flores yang mulai menyediakan memulai dengan program bebas pasung. Mereka secara berkala membongkar pasung dan kerjasama dengan Panti Renceng Mose di Ruteng. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh kabupaten manapun, cuma memang belum memikirkan. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Ibu Eva tadi, belum dilihat sebagai model individu, itu belum, masih generalisasi, sehingga penderita gangguan jiwa yang sebetulnya mereka disabilitas tidak bisa berbuat apa-apa, itu belum dilihat sebagai disabilitas yang mesti mereka urus. Oke, kita ke relawan ini ya, aksi sosial kemanusiaan relawan. Kelompok ini dibentuk 2016 ya. Tapi sebelum 2016 saya sendiri dan saya ajak secara acak teman-teman yang dekat dengan saya untuk lakukan layanan kepada mereka. Tapi layanan sosial, kunjung-kunjung saja. Ya. Dan ketika kita bekerja sama dengan dokter di apotek, kita mendapatkan obat, akhirnya kita juga bisa membongkar pasung dalam jangka waktu 2 tahun itu, 2014 sampai 2016. Lalu dalam perkembangan sekarang, barusan Januari awal tahun 2020 kita membentuk yayasan kita Keluarga Insani. Ini yayasan milik relawan, itu seperti yayasan komunitas komunitas peduli skizofrenia Indonesia, seperti KPSI di Jakarta, mungkin kenal namanya Pak Bagus Utomo. Dan sekarang relawan ini dan KKI ini sudah terbentuk di beberapa kabupaten. Di Flores sudah semua terbentuk relawan KKI, dan di Pulau Timur itu ada di Kupang dan Keva Menanu. Sementara di kabupaten lain mesti dibutuhkan, tetapi belum ada yang memang bersedia untuk menjadi relawan. Ya. Dan mudah-mudahan di tiap kabupaten nanti ada relawan-relawan itu. Dan saya dengar di Sumba, bukan relawan KKI, tapi mereka ada kelompok lain, dan itu sangat bagus. Ya, semakin banyak orang membentuk relawan untuk peduli terhadap penderita gangguan jiwa, mengunjungi yang terpasung, mengadvokasi kepada pemerintah, dinas sosial, dinas kesehatan, itu sangat-sangat bagus. Kurang lebih 200-an orang yang terpasung selama ini kita bebaskan. Ya, setelah minum obat sekian, setelah berikan edukasi kepada keluarga, kepada masyarakat. Ya.
Dan data kita itu 6 ribuan penderita gangguan jiwa. Mudah-mudahan seperti yang saya singgung tadi akan makin meningkat jumlahnya pada beberapa tahun ke depan. Next slide. Maaf Pak Ter, kurang lebih waktunya 5 menit lagi bisa kali? Oke, bisa 2 menit lagi. Oke, mantap. Ini kan sudah terakhir lah. Oh iya. Ya, lagi satu slide saja mungkin. Tadi profil KKI, yang kedua itu 3 aksi relawan. Kurang lebih ini yang kami lakukan, edukasi. Edukasi melalui apa? Saat mengunjungi pasien, kita berikan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada mereka. Soal prosedur untuk mengakses layanan kesehatan, sekalipun di puskesmas itu belum ada layanan. Tapi perlu keluarga ke fasilitas kesehatan supaya fasilitas kesehatan itu tahu itu. Iya, tahu bahwa mereka ada masalah di tempat wilayah pelayanan mereka. Harus melapor ke puskesmas. Edukasi lainnya adalah melalui seminar. Itu Dr. Albert Maramis dulu di WHO. Sekarang saya kira dia tenaga apa ya istilahnya, part time di Kementerian Kesehatan saya kira, untuk edukasi dan akreditasi. Edukasi juga melalui tulisan, melalui buku, media sosial, di media massa kita berikan edukasi. Yang kedua itu advokasi, kita menemui pihak dinas kesehatan, dinas sosial, bupati, gubernur saya belum temui ya, tapi wakilnya kita sudah kontak dengan dinas sosial provinsi, dinas sosial dinas kesehatan provinsi kita juga temui. Advokasi juga kita temui lembaga-lembaga agama, multi agama, untuk kita mesti memikirkan, karena secara teologis itu pada setiap agama ada teologi sosial, ada teologi keberpihakan, dan mesti diwujudkan juga bukan hanya masyarakat yang lain, tetapi juga untuk penderita gangguan jiwa. Juga pemberdayaan pada penderita gangguan jiwa yang sudah bongkar pasung atau yang sudah lama tidak dilayani, tapi sudah pulih sekalipun minimal, kita berikan pemberdayaan, pelihara ternak atau buka kios ya. Atau juga kita minta supaya bantu orang tua, atau orang tua bantu anak, dan lain-lain. Ya. Oke, next. Ya, kurang lebih ini, untuk kesimpulan kritis saya, catatannya. Puluhan tahun warga disabilitas mental ditelantarkan, sumpah para pemimpin 5 tahunan dan sumpah PNS, baik saat diangkat menjadi PNS maupun saat dimutasi dan menjabat posisi tertentu, di mata warga disabilitas mental dan keluarganya, juga relawan, itu semua adalah sebuah omong kosong publik yang kita tak tahu entah hingga kapan. NTT kaya masalah, miskin layanan, masalah hadir negara alfa. Terima kasih. Begitu saja dari saya. Apakah Bapak melihat bahwa saat ini atau mungkin memprediksi bahwa kasus-kasus gangguan jiwa akan meningkat? Yang kedua mungkin untuk Ibu Eva ya. Dari paparan Ibu tidak kelihatan bagaimana pemerintah pusat mendukung hal-hal seperti pengelolaan atau pendampingan terhadap para disabled dari sisi komunitas. Jadi komunitas melakukan pendampingan dari keluarga dan sebagainya. Bagaimana itu difasilitasi oleh Kementerian Sosial, pemerintah pusat lainnya, misalnya dari sisi dana, atau dari sisi misalnya tadi Pak Pater menyebutkan memerlukan obat dan sebagainya. Karena struktur birokratis ini kan sangat kaku. Sementara dari sisi komunitas mungkin mereka memiliki fleksibilitas dan juga tahu bahwa siapa di antara komunitas yang memerlukan bantuan tersebut. Jadi mungkin saya minta pendapatnya itu saja. Terima kasih. Mau Pater Aven dulu atau Ibu Eva yang menjawab terkait COVID dulu? Ya? Oke, Pater Aven. Oke. Terkait COVID, justru sebenarnya dengan COVID ini, mata banyak pihak termasuk pemerintah, konsentrasi atau fokus kepada masalah kesehatan jiwa itu sangat tinggi. Namun sekarang itu kita butuh sistemnya. Ya,
ketika orang mengatasi masalah fisik itu mesti juga dengan masalah kesehatan jiwanya. Misalnya orang tidak menerima bahwa dia sakit COVID, itu kan sudah masalah kesehatan jiwa itu. Ya, atau orang bosan tinggal di ruang isolasi padahal dia masih sakit. Ya, barusan seorang calon kepala daerah di Flores, dia sangat terbuka menerima bahwa saya COVID, jangan dulu bergaul dengan saya dan saya tidak akan mengunjungi, saya punya konstituen. Ya. Dan itu contoh yang bagus. Dan kita mau ke depan bukan hanya COVID, tetapi sakit-sakit lainnya, apapun keluhannya di puskesmas, di rumah sakit, mesti ada layanan kesehatan jiwanya. Tidak bisa hanya pasien itu hanya 2 menit, hanya 1 menit, tidak bisa, mesti lebih. Dan yang kita lakukan selama ini adalah setelah orang ke puskesmas atau setelah pulang dari puskesmas, layanan lebihnya itu kami berikan. Ya, di dokter hanya bilang, dokter hanya mendiagnosis lalu kasih obat, tapi menjelaskan obat tidak. Sampai kapan dia minum obat? Tidak. Apa itu gangguan jiwa? Tidak. Apa itu kesehatan jiwa? Tidak. Bagaimana menghadapi pasien yang seperti ini? Keluarga tidak dapatkan edukasi dari dokter. Kita yang berikan layanan itu kepada ini. Maka layanan sosial. Pengetahuan kami dapat dari mana? Otodidak lah. Ya, kita juga diskusi dengan beberapa psikiater kan, itu manfaatnya jaringan mungkin ya. Manfaatnya bertanya. Ya, dengan COVID ada juga yang mengalami gangguan jiwa karena COVID ya. Ya, selain yang masalah kejiwaan tadi, yang saya sebutkan tadi soal masalah kejiwaan, tidak menerima bahwa dia didiagnosis pasien COVID. Keluarga tidak menerima pasien COVID itu dimakamkan tanpa kehadiran keluarga. Itu juga saya kira masalah kejiwaan. Ya, COVID kena di saya pun pantas karena saya rapuh, saya manusia, saya fana. Bukan hanya bisa kena COVID atau kena sakit apapun, tapi saya bisa mati kan? Kita semua bisa mati, beda sakitnya saja. Ya, itu saja ya. Ya, bagaimana Bu Lydia? Apakah sudah terjawab? Oke. Mungkin berikutnya Bu Eva. Terima kasih. Saya akan jawab pertanyaan Bu Lydia tadi terkait dengan bagaimana pendampingan ya bagi penyandang disabilitas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau di pusat memang kita tidak memberikan pelayanan langsung. Pelayanan itu dilakukan melalui balai yang saya sebutkan tadi. Balai itu dengan platform atensi atau serasi. Serasi ini tadi bagaimana menghubungkan pada sistem sumber terkait dengan fungsi pendataan, fungsi rujukan, fungsi pelayanan, dan fungsi informasi dan edukasi. Nah, pendampingan, kami punya pendamping rehabilitasi sosial. Pendamping rehabilitasi sosial yang ada di kami itu pendamping rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, ada sekitar 700-an di berbagai kabupaten kota, dan inilah yang menjadi jembatan Kementerian Sosial dengan para pemeru layanan sosial yang ada di daerah. Itu nanti berhubungannya dengan balai yang ada di lingkungan Kementerian Sosial, juga dengan dinas sosial. Ini yang menjadi perantara. Kemudian terkait dengan komunitas, sebetulnya kami juga sudah membangun beberapa waktu lalu, terutama terkait dengan ODGJ, itu UIS, unit layanan informasi layanan sosial. Jadi kita menyadari selama ini bahwa banyak penyandang-penyandang disabilitas mental atau ODGJ yang setelah perawatan rumah sakit itu ditolak oleh keluarganya untuk kembali ke rumahnya. Dan untuk mereka agar kembali ke masyarakat itu dia butuh persinggahan. Nah, kita dari Kementerian Sosial pada waktu beberapa tahun yang lalu sudah menginisiasi adanya UIRS sebagai persinggahan sementara, sehingga nanti sambil mendorong keluarganya untuk dapat menerima mereka kembali. Ada di Jakarta itu di Tebet, dan di daerah Bandung juga ada, kemudian di daerah Sukabumi. Karena kami punya balai OGA disabilitas mental ada di daerah Sukabumi. Jadi penghubungnya ke sana. Jadi kalau dikatakan
Tidak ada sama sekali, itu tidak benar juga, karena justru kita dengan tiga pilar balai, kemudian komunitas dan keluarga itu menjadi pelaku utama di dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Itu barangkali dari saya. Kalau di NTT juga ada itu Bu, mungkin lebih bagus ya. Ya, kita dorong itu Pak dengan melalui dinas-dinas sosialnya. Dorongnya seperti apa kurang lebih? Awal-awal kita memberikan perbantuan modal karena ini terkait dengan rumah singgah ya, rumah-rumah antara. Jadi sewa rumah itu difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Dan pelaku-pelakunya juga dari organisasi penyandang disabilitas mental juga, seperti di Tebet itu Jiwa Sehat kalau nggak salah, dengan teman-teman. Itu untuk kapan? Ini 2020, 2021, 2030? Sekarang ini kan dengan adanya otonomi daerah itu kita bedakan lagi tugas dan kewenangannya Pak, tapi kita usahakan melalui balai terdekat untuk menjembataninya dengan platform apa tadi yang saya katakan atensi dan serasi itu. Kurang lebih itu juga penghalangnya ya, otonomi daerah. Otonomi daerah bisa berwenang untuk tidak mengikuti. Dan pengalaman kita seperti itu. Saya tidak tahu intervensi Kemensos terkait persediaan layanan itu di provinsi atau di daerah. Gini Pak, saya perlu klarifikasi. Kementerian Sosial itu hanya sebatas layanan akses pada kesehatan. Tapi kalau layanan kesehatan itu kewenangan instansi yang berwenang. Kita tidak berwenang untuk layanan kesehatan. Jadi membuka aksesnya. Tadi Bapak mengatakan ada daerah yang diam-diam saja. Seharusnya itu bisa didorong pada mereka untuk bagaimana daerah memberikan layanan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Karena sudah ada MOU 5 menteri waktu itu. Jadi ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, sama Kapolri juga kalau tidak salah waktu itu, sama Kementerian Sosial. Bagaimana untuk menciptakan masyarakat yang bebas pasung sehingga nanti tidak ada lagi alasan untuk tidak merawat orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi memang sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Pak. Itu yang belum sampai di daerah. Kurang lebih salah satunya terkait informasi. Kalau informasinya saja tidak, apalagi substansi soal. Misalnya di Flores, di beberapa kabupaten, masalah pasung mereka bilang bukan wewenang kami, bukan tupoksi kami. Atau yang telantar bukan tupoksi kami. Kita berikan edukasi, kita tunjukkan soal regulasi, tetapi mungkin karena kendalanya tadi soal otonomi daerah. Bahkan di ND kita bicarakan dengan Bupati lemparkan ke dinas bilang, yang telantar ini bukan kami tunggu dia pulih baru urus ke balai, misalnya Sukabumi dan sekarang di Semarang kan. Ya, padahal ya proses untuk pulihnya penderita gangguan jiwa baik yang terpasung maupun yang gelandangan itu mesti aspek sosial mesti ada. Ya. Betul itu Pak. Jadi jelas PP dari Undang-Undang 23, PP 9 itu orang terlantar itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Iya. Saya butuh satu hal lah Bu dari Kementerian Sosial, yakni subsidiaritas. Subsidiaritas maksudnya seperti apa Pak? Subsidiaritas itu istilahnya itu untuk ya ketika misalnya pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 belum melakukan karena otonomi daerah, lalu keterlibatan Kemensos itu apa? Apakah literasi atau edukasi tentang regulasi misalnya gitu? Jadi terima kasih Pak Peter. Jadi kalau untuk itu seperti yang saya katakan tadi di pusat kami itu melakukan fokus pada kebijakan, kemudian pada bimbingan teknis, pada supervisi, juga bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masyarakat yang inklusif, pentingnya kesadaran masyarakat untuk penghormatan pada keberagaman disabilitas. Nah, untuk mendorong daerah melaksanakan tadi yang saya katakan bahwa ini menjadi tugas dan tanggung jawab daerah, pemerintah pusat itu sudah mengalokasi dana alokasi khusus, Pak. Dan juga ada dana dekonsentrasi, itu yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk bagaimana mengimplementasikan program-program terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Sebetulnya sudah ada seperti itu. Tapi kalau saya melihat di daerah lain bisa, kenapa di daerah tertentu tidak bisa? Ini kan leadership yang menjadi kata kunci juga untuk bisa memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
masing-masing daerah tersebut. Maka butuh subsidiaritas itu ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Latri ya. Ini untuk Pater Aven, gini kata beliau, bangga bahagia dapat kabar betapa telah solidnya upaya dukungan sosial di negeri timur, ufuk timur. Bagaimana upaya mengembangkan capital sosial sejenis yang Pater kembangkan dapat direplikasi di wilayah lain? Bulan lalu, saya upayakan pembebasan 2 orang dari Pasung di satu wilayah. Belum ada dukungan masyarakat untuk dapat sinergis memberikan dukungan. Mohon penjelasannya. Secara singkat, padat, jelas. Ini. Kurang lebih beginilah, yang singkat saja. Misalnya, kita mengetahui kasus Pasung, kalau keluarganya agak sulit karena banyak kondisi keluarga. Misalnya kurang kompaknya keluarga, ada masalah rumah tangga, maka kita sebagai relawan membantu keluarga untuk ke fasilitas kesehatan melaporkan bahwa ada yang terpasung. Kalau di fasilitas kesehatan itu sudah ada layanan kesehatan jiwa, artinya apa? Mereka bisa mengunjungi, yang kedua itu mereka ada obat, berarti kita bersyukur ini. Dan kita berikan edukasi kesehatan jiwa atau apa itu gangguan jiwa kepada keluarga. Dan biasa juga dokter lakukan itu, tapi sekalipun singkat. Kalau tidak ada obat, maka kita yang cari obatnya di mana, misalnya. Biasanya kita ke apotek. Kita kerjasama dengan pihak apotek supaya dokter bisa mendiagnosis saja tanpa dia melihat pasiennya. Dan dalam konteks COVID kan itu sangat berlaku. Itu. Tanpa ada pasiennya, kita hanya buat video, kita hanya foto, kita hanya bercerita meyakinkan kepada dokter, dokter akan bisa mendiagnosis dan memberikan obat. Dan setelah minum obat, dia pasti pulih, dan kalau trauma pada keluarga juga pulih, itu bisa cepat bongkar pasung. Dalam pengalaman kita, pasiennya sudah pulih, tapi trauma, luka pada kedalaman perasaan keluarga belum pulih, maka orang tetap dipasung. Dan untuk konteks dinas sosial di kami belum terkait itu. Kecuali di satu kabupaten tadi yang mereka ada program bebas pasung. Kurang lebih begitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pater atas jawabannya. Ya. Mungkin kita bisa hadirkan kembali semua narasumber kita untuk bergabung bersama. Sebelum kita tutup acara webinar pada hari ini, mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan oleh masing-masing narasumber kita. Oke, mungkin saya dulu kali ya, Indria ya. Iya, silakan. Oke. Saya sekedar ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan Eva tadi, kenapa panelis kita tidak menghadirkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi tim sebenarnya artikel 33 sudah mengupayakan itu, tapi kemudian memang dari Kementerian Kesehatan dengan kondisi COVID-19 sekarang ini mungkin mereka sedang kesibukannya sangat tinggi gitu, sehingga mereka belum bisa meluangkan waktunya untuk bisa terlibat di FKP ini. Terkait tentang hasil studi kami, mungkin nanti kami akan coba mendalami beberapa isu-isu yang memang masih belum bisa kita dalami, terutama terkait tentang pendataan, gitu ya. Kalau tadi apa yang disampaikan Bu Eva, nanti akan dilakukan integrasi data yang akan dimulai tahun 2021. Ini penting, kenapa? Karena pendataan itu menjadi awal kita memetakan kebijakan, gitu ya. Apa yang harus kita prioritaskan, apa yang harus kita lakukan dengan sumber daya yang terbatas di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jadi mungkin itu yang bisa kita dorong, kita semoga itu menjadi concern juga di Kementerian Pusat, bagaimana nanti membuat pedoman atau prosedur yang bisa dilakukan pendataan itu di tingkat kecamatan sampai di level desa. Kemudian memang untuk penanganan disabilitas memang tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, gitu. Dia harus memang berkolaborasi sampai ke level pemerintah desa, gitu ya. Jadi apa peran desa dalam penanggulangan terkait dengan disabilitas, terutama terkait tentang penderita ODGJ. Jadi kita juga harus mendorong pemerintah desa juga untuk bisa aware itu terkait penyandang disabilitas, karena
dengan dana-dana yang ada seharusnya penyandang disabilitas juga bisa menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Demikian yang bisa saya sampaikan, bisa saya tambahkan. Mungkin kata-kata penutup dari Bu Eva dan Pater Aven. Kasih dari saya, barangkali saya ingin mengingatkan kembali bahwa kondisi disabilitas itu terjadi karena adanya hambatan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan adanya hambatan ini, para pelaksana maupun para perencana maupun para kita semua masyarakat harus bisa menghilangkan hambatan itu. Untuk menghilangkan hambatan itu, tentunya kita terutama sebagai pemerintah yang mendapatkan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam ini masyarakat penyandang disabilitas, perlu memahami apa itu disabilitas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tadi memahami bahwa penyandang disabilitas karena kedisabilitasan memiliki kebutuhan khusus terkait dengan kedisabilitasannya, dan sebagai manusia biasa, sebagai warga negara biasa, dia juga memiliki kebutuhan yang sama seperti orang lain, maka pendekatan dalam pelayanannya juga harus bersifat twin track yang saya katakan tadi. Jadi yang bersifat khusus dan sifatnya umum, kemudian juga bagaimana itu bisa terlaksana, perlu adanya itu dimasukkan dalam rencana aksi daerah. Dengan adanya itu dimasukkan dalam rencana aksi daerah, maka dengan sendirinya akan ada penganggaran, akan ada perencanaan yang sifatnya sistematis. Dengan adanya perencanaan yang sistematis itu, saya berharap bahwa tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tertinggal. Dan ini akan mendorong masyarakat yang inklusif disabilitas. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Pater Aven, kira-kira ada... Ya kita akan terus lakukanlah untuk advokasi, karena kami menyadari bahwa kita kelompok relawan akar rumput melakukan semampunya, karena kami juga punya tugas utama. Tetapi orang yang menjalankan tugas utama terkait disabilitas mental adalah memang negara. Maka kita selalu lakukan advokasi itu, entah respons atau tidak, atau seperti apa, kita akan tetap lakukan. Dan soal edukasi dan pemberdayaan, semampunya kita akan tetap lakukan. Yang pasti, kita dengan kemampuan kita memenuhi hak sesama kita yang ya seperti soal HAM tadi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pater Aven.